Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Ilmiah. Saya dari Universitas Wiralondra, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Hubungan Faktor Sosiodemografi dan Lingkungan Terhadap Kejadian Diare pada Balita di Desa Cidepet, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Pada slide pertama ada latar belakang. Di Indonesia, penyakit diare masih menjadi penyakit tertinggi yang menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan masih tingginya angka kesakitan dan menimbulkan banyak kematian, terutama pada bayi dan balita, serta sering menimbulkan kejadian luar biasa atau disingkat dengan KLB. WHO memperkirakan 4 miliar kasus terjadi di dunia pada tahun 2002 dan 2,2 juta diantaranya meninggal. Sebagian besar yaitu anak-anak di bawah umur 5 tahun. Dari data profil Indonesia tahun 2003, penyakit ini menjadi urutan kelima dari 10 penyakit utama pada pasien rawat jalan di rumah sakit dan menempati urutan pertama pada pasien rawat inap di rumah sakit. Di slide kedua, yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui faktor lingkungan dan faktor sosiodemografi dengan kejadian diare pada anak balita di Desa Cidepet, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Lalu tujuan umum yaitu ada 4. Yang pertama, mengetahui gambaran lingkungan di Desa Cidepet, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Yang kedua, mengetahui gambaran sosiodemografi di Desa Cidepet, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Yang ketiga, mengetahui hubungan lingkungan terhadap kejadian diare pada anak balita di Desa Cidepet, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Dan yang keempat yaitu mengetahui hubungan sosiodemografi terhadap kejadian diare di Desa Cidepet, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah ada hubungan antara lingkungan dan faktor sosiodemografi dengan kejadian diare di Desa Cidepet, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu? Lalu selanjutnya ada manfaat atau kegunaan penelitian. Ada 4. Yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi instansi terkait atau bagi Puskesmas Cidepet, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, bagi FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan bagi penulis. Di slide selanjutnya ada tinjauan pustaka atau isi materi yang membahas tentang proposal ini. Yang pertama ada pengertian diare. Apa sih pengertian diare itu? Diare adalah BAB atau buang air besar yang fesesnya itu bisa berbentuk cair, lembek, maupun air. Dan buang air bisa lebih dari 4 kali sehari. Yang kedua ada penyebab diare, yaitu faktor infeksi, faktor psikologis, faktor makanan, dan faktor karbohidrat dan lemak. Yang ketiga ada jenis-jenis diare, yaitu diare akut, diare persisten, disentri, dan diare dengan masalah lain. Yang keempat ada tanda-tanda dan gejala penyakit diare, yaitu bayi atau balita dia menjadi cengeng dan gelisah, dan suhu badannya pun menggigil. Yang kedua, tinja bayi berbentuk encer, berdarah dan berlendir. Yang ketiga, warna tinjau berwarna hijau karena tercampur oleh cairan empedu. Yang keempat, lecet pada bagian anus. Yang kelima, gangguan gizi pada asupan makanan yang kurang. Kelima, muntah sebelum dan sesudah diare. Keenam, terjadinya penurunan kadar gula darah. Yang terakhir, dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, kita sudah berada di bagian akhir tinjauan pustaka, yaitu epidemiologi penyakit diare. Apa aja sih epidemiologi penyakit diare itu? Yang pertama, kuman yang menyebabkan diare. Yang kedua, faktor penjamu yang menyebabkan kerentanan terhadap diare. Dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan dan perilaku. Nah, kita berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare. Ada 3. Yang pertama, faktor sosiodemografi meliputi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan umur. Yang kedua ada faktor lingkungan, meliputi sumber air minum, jenis tempat pembuangan tinja, dan jenis lantai rumah. Yang ketiga ada perilaku ibu, meliputi pemberian ASI eksklusif, penggunaan botol susu, kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan membuang tinja, penggunaan air minum, penggunaan jamban, dan pemberian imunisasi campak.
Nah, di slide selanjutnya ada kerangka teori. Kerangka teori ini yang sudah dijelaskan di bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Di kerangka teori ini hanya menerangkan bagian apa saja yang penulis teliti, seperti dilihat di gambar ini. Penulis hanya meneliti dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor sosiodemografi saja. Slide selanjutnya ada kerangka konsep, yaitu ada variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent atau variabel terikat dari penelitian ini adalah kejadian diare, sedangkan variabel independent atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor sosiodemografi dan faktor lingkungan. Nah, di sini ada definisi operasional. Bagian-bagian yang diteliti adalah sumber air minum, jenis lantai, pembuangan tinja, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, dan umur ibu. Penelitian ini menggunakan kuesioner. Nah, di sini ada hipotesis. Hipotesis adalah suatu jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditemukan dalam rancangan penelitian. Nah, ini ada bab 4, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik dengan desain cross-seksional. Yang kedua ada waktu dan lokasi penelitian. Waktunya adalah April 2022 dan lokasinya berada di tempat Desa Cidempet, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasinya yaitu 70 ibu-ibu yang mempunyai anak balita. Dan sampelnya seluruh populasi yaitu 70 ibu-ibu yang memiliki anak balita. Yang keempat ada variabel penelitian, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Yang kelima ada cara pengambilan sampel, yaitu menggunakan metode exhaustive sampling. Yang keenam yaitu instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Yang ketujuh ada pengolahan data, yaitu menggunakan editing, coding, cleaning, dan saving. Dan yang terakhir ada analisis data, yaitu